Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk seluruh jemaat GKP Bogor. Pada hari ini, Minggu 24 Januari 2021, kita akan memulai ibadah kita dengan menggunakan tata kebaktian hari Minggu, model 2, Minggu ketiga sesudah Epifani. Kami juga menginformasikan bahwa pokok-pokok warta jemaat dan seluruh informasi telah kami bagikan di dalam dokumen kepada jemaat. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang jemaat untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini didasarkan pada Injil Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 yang mengatakan kepada kita demikian. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Di darat pun, di
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita, dimulai dengan saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, bagi kita semua yang betul-betul datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, maka dengarlah firman Tuhan, sebagaimana yang telah dituliskan dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 18 dan 19 yang mengatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku,
Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita bersiap untuk menyambut sukacita kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kembali kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mau diingatkan dan dibentuk seturut dengan firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus dengan hikmat dan pengertian, agar kami tidak memiliki hati yang keras, melainkan kami memiliki hati yang lembut, yang mau menerima firman Tuhan, dan kami juga dimampukan untuk berubah seturut dengan kehendak-Mu. Maka dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, pembacaan Alkitab kita didasarkan pada kitab Yunus. Kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yunus pasal 3, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang juga terus berusaha melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, hari ini kita punya tema waktunya singkat melayani Tuhan dan sesama dengan setia. Kalimat pertama dari tema kita adalah waktunya singkat. Nah, mari kita lihat apa yang kita baca hari ini. Yunus pasal 3, di mana Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Mereka diberi waktu 40 hari. Yunus menyerukan kepada orang-orang di Niniwe, katanya 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Pertanyaannya, 40 hari teh sebentar atau lama? 40 hari waktu yang diberitakan oleh Yunus kepada bangsa Niniwe itu singkat atau panjang? Mungkin ada yang menjawab singkat, itu cuma sebulan lebih dikit. Atau juga ada yang mengatakan panjang. Wah, itu masih lama Pak, masih gampang lah, deadline-nya masih sebulan. Mungkin kalau teman-teman yang mahasiswa mengatakan deadline 40 hari itu berarti masih cukup panjang, masih cukup lama waktunya 40 hari. Tapi apa bagi kita sekarang bicara tentang singkat dan tidaknya itu? Apa yang membuat kita bisa merasa waktu 40 hari itu singkat atau tidak? Kalau bagi saya pribadi, ketika Yunus menceritakan ini kepada orang-orang Niniwe, maka 40 hari yang diserukan itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Terlepas dari singkat atau tidaknya 40 hari itu, 40 hari itu menjadi satu tanggal yang jelas, satu waktu yang jelas. Karena berarti kita tahu kapan deadline. Kita bisa menebak kapan kita harus berubah. Berapa lama waktu yang disediakan bagi kita untuk berubah.
Dan kita tahu kapan akan menjadi penilaian itu sendiri. Karena jelas 40 hari gitu ya. Enak. Tapi hidup kita sekarang tidak ada waktu yang pasti. Jauh lebih enak bangsa Niniwe karena jelas 40 hari mereka punya waktu. Tapi kita, maka bicara tentang singkat atau tidaknya waktu, itu sangat ditentukan bagaimana kita memaknai hari-hari kita itu sendiri. Hal yang pertama yang mau kita renungkan adalah kita tidak sama seperti bangsa Niniwe yang diberitakan berapa hari tersisa. Hidup saya, hidup Bapak Ibu, teman-teman pemuda remaja dan juga anak-anak sekalian, tidak ada yang pernah tahu waktu kita tersisa berapa lama lagi untuk bisa bertobat. Waktu kita ini tidak ada yang pernah tahu berapa panjang lagi untuk kita bisa memberi yang terbaik. Dalam berapa belas hari saja di tahun 2021 kita sudah mendapatkan banyak berita. Ada berita tentang jatuhnya Sriwijaya Air. Ada berita tentang kiai-kiai yang berpulang. Ada berita tentang longsor di daerah Bandung, Cicalengka, dan Sumedang. Ada berita tentang gempa bumi di Sulawesi. Bahkan ada berita-berita lain yang menggambarkan bahwa tidak ada yang pernah tahu waktu kita hidup di dunia ini hanya tinggal tersisa berapa lama lagi. Maka ini menjadi satu penanda bagi kita, singkat atau tidaknya waktu ditentukan dari bagaimana kita memaknai hari-hari kita sendiri. Kalau kita terus berpikir bahwa tenang, saya akan mati nanti masih 30 tahun lagi. Tapi siapa yang bisa menduga apakah kita akan mati 30 tahun lagi? Sehingga kita merasa saya masih punya waktu untuk berleha-leha sebelum saya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ataukah karena mungkin saya merasa usia saya masih kepala dua, masih jauh, masih ada 30, 40 tahun, bahkan 50 tahun lagi saya akan mati. Kalau kita punya paradigma yang seperti itu dan membuat kita berleha-leha dalam hal iman, maka celakalah kita. Gak ada yang pernah tahu. Kita bisa mati hari ini. Bahkan kita bisa saja mati ketika kita mengikuti kebaktian ini secara daring. Gak ada yang pernah tahu. Kita bisa mati di usia kepala 8, 9. Tapi orang juga bisa mati di usia kepala 1. Bahkan sebelum sampai kepala 1 orang pun sudah bisa mati. Gak ada yang pernah tahu. Maka jika hari ini kita diberitakan bahwa mari bertobat, maka jangan menunggu bertobat itu sampai nanti. Mari kita terus membayangkan bahwa hari-hari kita itu adalah hari-hari yang penuh dengan misteri. Dan mari kita membayangkan bahwa hari ini adalah hari terakhir kita untuk bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bayangkanlah bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bisa mempersembahkan yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai. Bahkan buat orang-orang di sekitar kita. Mari kita terus lihat bahwa hari-hari kita adalah hari-hari di mana sekarang kek, besok kek, lusa kek, itu adalah hari terakhir untuk kita berbuat baik. Hari terakhir untuk menyatakan iman yang sejati. Waktunya sudah dekat. Bukan dekat karena 40 hari lagi. Bukan dekat karena 3 hari lagi. Tapi lihatlah bahwa waktunya sudah dekat. Lihatlah seperti seakan-akan inilah waktu terakhir kita untuk bisa menyatakan yang terbaik. Kalau itu yang kita lihat, maka itu akan membuat kita terus-menerus belajar untuk merenungi. Apakah kalau saya mati hari ini saya mau mati dalam keadaan ribut sama orang tua saya? Apakah kalau saya mati hari ini saya dalam kondisi mati dalam kondisi selingkuh? Kalau saya mati hari ini apakah saya mau mati dalam keadaan saya pegang uang korupsi?
Kalau saya harus mati hari ini, apakah saya mau mati dalam keadaan saya sedang merancang-rancangkan kecurangan pada orang lain? Kalau saya mati hari ini, apakah saya mau mati dalam kondisi saya ingkar janji? Kalau kita terus mau melihat bahwa hari ini adalah hari terbaik untuk kita memberikan yang terbaik, hari terakhir kita untuk bisa berlaku sebagaimana yang Tuhan kehendaki, mari kita lihat. Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik hari ini? Niniwe bertobat karena waktunya jelas. Dan kita juga sebenarnya bertobat karena waktunya jelas. Markus pasal 1 ayat 15 tadi mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan ayat 15 itu mengatakan waktunya telah genap. Maka jika waktu Tuhan itu genap hari ini, sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang berlaku setia? Ini perenungan yang pertama. Waktu Tuhan singkat atau panjang, kapan kita harus segera menyelesaikan pertobatan? Jangan lihat nanti, jangan lihat lusa, jangan lihat kapan-kapan, lihatlah hari ini. Perenungan yang kedua, ini yang menarik. Ketika Yunus diperintahkan oleh Tuhan menyampaikan berita pertobatan untuk bangsa Niniwe, kita tahu bagaimana Yunus berusaha mengingkari panggilannya. Kenapa? Karena bagi Yunus, kota Niniwe adalah kota yang terlalu menjijikkan. Terlalu tidak bisa lagi dimaafkan. Terlalu berat untuk bisa diserukan pertobatan. Bahkan Yunus sendiri tidak rela rasanya jika Niniwe diampuni oleh Tuhan. Maka kita bisa membayangkan Niniwe itu adalah sebuah kota di mana di dalamnya orang-orangnya sudah berperilaku bobrok, orang-orangnya sudah mentalnya rusak, moralnya sudah betul-betul hancur. Tapi ada yang menarik. Niniwe itu bertobat. Niniwe itu bertobat. Apa menariknya, Pak? Ya kalau diingetin orang bertobatlah. Kata siapa? Ada banyak orang dalam kondisi hidup seperti sekarang yang menjadi orang-orang bebal. Diingetin satu orang udah, diingetin dua orang udah, diingetin keluarga udah, dipanggil sama gereja sudah. Tapi gak berubah-berubah tuh. Ternyata untuk bicara tentang pertobatan seperti yang dilakukan oleh bangsa Niniwe, itu gak seperti yang kelihatannya, hebat orang-orang Niniwe, hebat Yunus menyerukan suara pertobatan langsung berubah. Maka pertobatan yang terjadi pada bangsa Niniwe betul-betul pertobatan yang luar biasa. Kenapa? Karena berarti mereka berani membongkar diri mereka, menyadari kesalahan mereka, mengakui di hadapan Tuhan. Bahkan kalau tadi kita baca dalam ayat yang kelima, mereka mengumumkan puasa, mereka mengenakan kain kabung. Berarti betul-betul ada satu perubahan besar yang terjadi dalam hidup mereka ketika mereka mendengar seruan pertobatan. Bagaimana mereka bisa melakukan perubahan besar? Karena mereka memberi telinga, memberi hati untuk ditegur. Ini gak gampang. Yang lebih banyak terjadi dalam situasi saat ini, ketika ditegur, gengsinya tinggi. Orang ketika ditegur merasa bahwa saya diperlakukan tidak baik. Orang ketika diingatkan berusaha mencari berbagai pembenaran. Enggak gampang. Karena memang kebanyakan orang pada hakikatnya adalah orang yang tidak mau kalau terlihat salah, terlihat buruk. Pendeta kayak gitu ya. Saya juga mengalami. Betapa tidak mudahnya rasanya ketika kanyahoan salah geuning urang tehnya. Apalagi ketika yang mengingatkan adalah orang yang menurut kita adalah ngerti naon sih maneh sok-sok ngingetin. Gak gampang mendengar teguran. Gak mudah untuk
menerima kritikan. Nggak mudah ketika kita diingatkan. Maka belajar dari bangsa Niniwe. Terlepas dari waktu kita masih panjang atau sudah singkat, yang harus terjadi dalam hidup kita saat ini adalah bagaimana kita belajar untuk menerima, untuk menyambut, bersedia diubahkan, bersedia untuk ditegur, untuk proses korektif diri kita. Lihatlah orang-orang yang menegur, mengingatkan, menyampaikan kritik, mengajar adalah berkat Tuhan. Kalau kita membayangkan orang yang menegur kita, orang yang mengkritik kita adalah orang-orang jahat, kita nggak akan pernah bisa berkembang, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Kalau kita merasa bahwa orang yang mengkritik, menegur, mengingatkan kita adalah orang-orang yang benci sama kita, kita nggak akan pernah bisa berkembang, Bapak Ibu Saudara. Lihatlah setiap orang yang pada saat ini mengingatkan kita, menegur kita, menyampaikan berbagai kritik dan masukan, itu adalah berkat Tuhan. Bilang sama Tuhan, puji Tuhan hari ini Tuhan mempertemukan saya dengan orang ini. Karena kembali saya belajar bahwa ada hal-hal yang harus saya ubah. Ada hal-hal yang harus saya perbaiki. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberikan orang ini untuk kembali mengingatkan saya. Supaya saya tidak semakin jauh terjatuh. Supaya saya tidak semakin jauh pada lubang dosa. Tetapi supaya saya cepat bangkit dan berubah. Niniwe mengajarkan kepada kita bahwa dalam durasi 40 hari itu waktu yang mungkin bisa panjang, bisa juga singkat. Tapi panjang dan singkatnya itu membuat mereka melakukan satu perubahan dengan cepat. Dan perubahan yang cepat itu terjadi karena mereka bersedia mendengar teguran. Bukan tidak mungkin mereka mengatakan, lu siapa si Yunus? Orang mana lu? Ngapain lu teriak-teriak bilang gua harus bertobat? Bisa saja orang-orang Niniwe dengan kebebalan mereka mengatakan itu kepada Yunus. Tapi ketika orang-orang Niniwe itu menyadari bahwa ya, kami berperilaku salah, kami bertobat, itu yang membuat mereka pada akhirnya dalam pembacaan kita, kalau kita teruskan, Allah menyesali apa yang menjadi rencananya. Allah tidak lagi memberi malapetaka kepada bangsa Niniwe. Maka saudara-saudara, dua hal inilah yang kita perlu renungkan. Kita tidak ada yang pernah tahu sampai kapan waktu kita ada di dunia ini. Masih puluhan tahun, atau hari ini adalah hari terakhir kita. Maka lihatlah, belajarlah untuk menyadari bahwa kita tidak perlu menunggu besok, lusa, dan kapan untuk bertobat. Jadikanlah hari ini menjadi hari terbaik kita untuk bertobat. Kalau besok masih hidup, ya besok itu menjadi hari terbaik kita untuk bertobat, dan seterusnya. Lihatlah hari-hari itu menjadi hari-hari terakhir kita untuk memberi yang terbaik. Dan yang kedua, kalau Tuhan mengizinkan ada orang-orang di sekitar kita untuk menyampaikan teguran, pengingatan, nasihat, terimalah itu sebagai berkat Tuhan. Supaya kita tidak semakin jauh lari dari Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan. Waktunya mungkin singkat untuk melayani Tuhan. Waktunya mungkin singkat. Tapi waktu yang singkat atau panjang itu mau mengajarkan kepada kita, hari ini mari kita persembahkan yang terbaik. Layani Tuhan dan sesama dengan penuh sukacita, ketulusan, dan kesungguhan. Amin. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Pengakuan iman dengan cara dinyanyikan menurut Kidung Jemaat 280. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 yang mengatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dan sia
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Segala puji syukur kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan sepanjang pergumulan hidup kami Engkau senantiasa memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami berikan sebagian persembahan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini boleh terpakai dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan menyampaikan permohonan syafaat kita yang kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu yang Kau berikan bagi kami. Dan kami juga bersyukur bahwa di setiap waktu yang masih Engkau berikan itu, Kau juga yang terus memelihara dan menjaga kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengingat dan berdoa untuk saudara-saudara kami maupun orang tua kami yang lemah secara fisik. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Deru, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Rossi, kami berdoa untuk Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Limwinio, Ibu Siti Wasiah, Ibu Lantarina, Saudara Daniel Leatemia. Tuhan yang memberkati orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, terutama buat orang tua kami yang sudah sakit dalam kurun waktu yang cukup lama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang pada saat ini sedang berjuang di masa pemulihan atau pengobatan karena terinfeksi COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yoga Willy Pratama. Kami berdoa untuk sahabat kami Vikaris Natalia Perensiana, untuk Bapak Penatua Aditya, untuk Ibu Apolina Zebua dan keluarga, Bapak Henry Marantika dan keluarga, Ibu Penatua Yurita Desi dan keluarga, Saudara Dias, dan juga Saudara Abednego. Kami percaya Tuhan yang senantiasa merawat dan menguatkan sahabat-sahabat kami dengan pengharapan. Dan kami juga percaya Engkau adalah Allah yang mau menolong anggota keluarga yang pada saat ini mendampingi proses pemulihan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses vaksinasi COVID-19. Proses yang sudah dilakukan sejak pekan lalu ini Tuhan, kiranya semuanya terus boleh berjalan dengan baik dan lancar sampai semua tahapan diselesaikan. Tuhan yang memberkati proses distribusi sampai dengan proses vaksinasi dilakukan. Tuhan yang menolong setiap tenaga medis dalam proses melakukan vaksinasi ini Tuhan. Tuhan juga yang kami percaya, Kau yang akan menjagai setiap orang yang telah menerima vaksin ini sampai semua tahapan terselesaikan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang tengah mengandung. Kami percaya Engkau yang menjagai kesehatan saudara-saudara kami dan juga kandungannya. Berkati ya Tuhan agar semuanya, baik ibu maupun anak, tetap dalam keadaan yang sangat baik, sehat, sampai tiba waktu persalinan. Untuk saudara-saudara kami yang akan menikah, Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa kiranya saudara Hana dan saudari Wulan semakin dipersiapkan di dalam Tuhan. Bukan hanya mempersiapkan berbagai hal teknis, tetapi yang terpenting juga adalah bagaimana kedua saudara kami dan keluarga besarnya menyiapkan hati dan mental. Tuhan berkati juga orang tua dan keluarga, biar semuanya tetap dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan negeri ini. Di awal tahun 2021 ini ya Tuhan, kami sudah dikejutkan dengan berbagai peristiwa. Kami berdoa untuk keluarga korban Sriwijaya Air SJ182. Tuhan yang menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah penghiburan dari Tuhan membuat saudara-saudara kami tetap percaya bahwa selalu ada hal yang baik yang telah Tuhan persiapkan buat setiap mereka. Kami juga berdoa untuk korban dari berbagai bencana alam yang terjadi. Kami berdoa untuk korban longsor di Sumedang.
Kami berdoa untuk korban erupsi Gunung Merapi dan juga Gunung Semeru. Kami berdoa untuk korban banjir di Kalimantan Selatan. Kami berdoa untuk korban gempa bumi di Mamuju. Kiranya penyertaan Tuhan atas mereka membuat mereka tetap terpelihara di situasi yang darurat dan tidak mudah ini ya Tuhan. Gerakanlah kami semua, agar kami juga boleh menjadi alat Tuhan untuk menolong dan memberkati mereka semua. Ajar kami, jika pada saat ini ada begitu banyak berkat Tuhan yang diberikan bagi kami, ajar kami ya Tuhan, agar kami tidak menahan-nahan apa yang memang dapat kami bagikan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang membutuhkan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sampaikan seluruh permohonan syafaat kami ini hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, dan bersama kami hendak berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, tidak ada yang pernah tahu masih berapa lama lagi waktu kita tersisa di dunia ini. Panggilan kita adalah untuk terus berlaku setia di hadapan Tuhan. Maka jika pada saat ini kita masih diberi kesempatan, mari kita pergunakan untuk sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mau dibentuk dalam kebenaran Injil, dan biarlah kita siap menjadi pewarta kasih setia Tuhan dimanapun kita berada. Dan kini mari kita pulang dalam berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.